Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jum'ah Masjid Raudhatul Hikmah Sidowaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membaca alhamdulillah tanpa batas karena kita alhamdulillah masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir memenuhi kewajiban kita selaku seorang muslim untuk menunaikan ibadah sholat Jum'ah di masjid yang megah dan mewah ini. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita senantiasa tiada henti terus berusaha maksimal
untuk meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ayyuhal hadirun, hanya dengan berbekal takwa dan iman ini insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kula panjenengan selaku orang muslim, orang mukmin, sudah barang tentu wajib mengimani rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya takdir yang kita alami semata-mata itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mungkin kalau berbicara iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, mayoritas atau 99% dari kita ini insya Allah sanggup mengamalkannya. Tapi kalau sudah berkenaan dengan mengimani rukun iman yang ke-6, yaitu urusan takdir, ini benar-benar ujian kita yang nyata ayyuhal hadirun. Karena ngomong takdir ayyuhal hadirun tidak sepenuhnya kadang-kadang sesuai dengan yang kita harapkan. Apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maunya kita begini tapi hasilnya begitu. Maunya kita begini tapi Allah mentakdirkan begitu. Ini yang ayyuhal hadirun menjadi ujian terbesar kita sebagai seorang mukmin, untuk bagaimana mensejajarkan rukun iman yang ke-6 ini agar sama-sama kita derajatnya kita samakan dengan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, kitabullah dan yang lain. Maka ayyuhal hadirun, perkenankanlah dalam khutbah singkat siang hari ini saya mengambil tema bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sukses untuk menyikapi takdir Allah, khairihi au syarrihi, jelek baik, itu kita sikapi dengan rasa syukur yang mendalam dari sanubari kita. Ayyuhal hadirun, tidak mudah ayyuhal hadirun kita menerima takdir yang jelek. Mungkin perbandingannya 1:1000. Enggak semua orang punya pikiran positif, malahan akhirnya melahirkan rasa syukur kepada Allah tatkala dia diberikan ujian yang tidak membuat dia nyaman, tatkala dia menerima takdir yang tidak sesuai dengan harapan. Tidak semua orang kemudian akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Tapi bukan rahasia lagi, kalau kita sedang mengalami takdir baik, rezeki kita meningkat, karir kita meningkat, anak-anak kita semua taat semua tetangga, teman-teman kita pada guyup, pada senang sama kita, tidak pernah ada masalah, tentu saja dalam kondisi demikian kita baik-baik saja ayyuhal hadirun. Tapi bagaimana ketika sisi manusia lemah kita diuji oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken wonten Al-Qur'an, ini memang sudah sifat kita. Maka karena ini sifat, butuh dielmoni agar kita akhirnya punya latihan yang proporsional untuk kita menjadi pribadi yang sukses dalam mensejajarkan rukun iman yang ke-6 ini dengan rukun iman yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan penuh berkeluh kesah. Yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala, itu memang sudah men-setting, sudah ngatur yang namanya manusia itu memang suka berkeluh kesah. Jadi kalau ada manusia itu sedikit bersyukurnya, ya nggak heran ayyuhal hadirun. Itulah mereka yang menjadi jawara di dunia ini maupun di akhirat nanti.
Makanya Al-Quran mengatakan wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa? Ya gara-gara iman mencoba untuk menyikapi rukun iman yang keenam ini gagal total. Mungkin sudah punya ilmunya tapi nggak sanggup dengan tantangannya, atau barangkali belum tahu ilmunya. Makanya kita kaji sedikit saja di siang hari ini agar ini menjadi bekal kita semuanya. Lantas lanjut ayat tadi gimana? Idza massahu syarru jazua. Nanti kalau kena kejelekan, kalau ketimpa sesuatu yang nggak mengenakkan hati, yang nggak sesuai dengan kemauan dia, jazua, ngersulo mawon. Banyak berkeluh kesahnya, lupa bersyukur kepada Allah. Seakan-akan nikmat Allah yang udah diberikan sebanyak mungkin, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang semua anak-anaknya taat semua, qanaah semua, nerima ning pandum, itu semua nggak dipandang. Padahal begitu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian semua mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa saking banyaknya. Tapi karena memang pribadi kita udah tersetting dari awalnya, yaitu halu'a, penuh ngersolo, penuh serba salah, adanya yang dipandang cuma masalah. Nggak pernah mau bersyukur dengan apa yang sudah didapat. Makan butuh latihan ayol hadirun, butuh diilmuni gede terus dilatih. Pun niku mawon. Hanya butuh latihan. Dengan berlatih kita akan menjadi ahli. Ahli apa? Ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khairu manu'a. Nanti kalau dia sedang mengalami nasib baik, manu'a, lupa daratan dia. Lupa tidak lagi memperbanyak ibadah kepada Allah, lupa dengan saudaranya, lupa kapan dia saat itu sengsara dan seterusnya. Itu memang sudah settingan kita ayol hadirun. Makanya ayol hadirun, banyak orang yang oleh Allah diuji dengan rukun iman yang keenam ini gagal. Ketika dia mengalami nasib baik, syukur alhamdulillah, seneng, Allah sedang sayang kepadaku. Tapi ketika Allah sedang mengujinya dengan sesuatu yang tidak mengenakkan untuk dirinya, dia baru nggak terima. Makanya kemudian kita harus mensikapinya dengan satu sikap yang bijak. Apa? Al-Hadid menjelaskan al-hadirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma'asaba min musibatin, segala yang menimpa fil ardi, yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, termasuk yang terjadi dalam diri kita. Apa? Lanjut ayatnya, illa fi kitab, illa fi kitabin. Itu semua sudah ditentukan sama Allah. Sebelum kita terlahir di alam dunia ini dengan gemerlap kemewahan dan segala nikmat yang sudah kita rasakan, itu semua sudah diatur sama Allah. Lantas kalau kita sudah tahu seperti ini, bahwa semua sudah menjadi ketentuan Allah, kalau nggak terima kan rasanya nggak masuk di akal. Makanya Allah memberikan edukasi, memberikan satu didikan kepada kita. Lanjut ayatnya gimana? Ita'sa likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya satu, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kita itu tidak menyesal, tidak merasa terlalu menyalahkan diri terhadap apa saja yang sudah menimpa diri kita. Tapi juga wala tafrahu bima atakum. Nanti kalau Allah kasih sukses, nanti kalau Allah kasih kemudahan-kemudahan, dikasih kehidupan yang lebih baik, keluarga lebih baik, wala tafrahu bima, enggak terlalu bahagia juga. Karena dia sadar bahwasanya mau baik, mau buruk, semua itu datangnya dari Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Jadi kalau seseorang itu di sanubarinya sudah terlatih
Karena sudah dibiasakan setiap harinya bahwa mau jelek, mau baik, apanya yang gua pikirin? Toh itu semua datangnya dari Allah. Nabi Ibrahim saja, coba kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, hai api, kuni bardan wa salaman, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Kita sudah sangat tahu kan, Nabi Ibrahim pernah sama Allah dibakar oleh Raja Namrud di sebuah api yang begitu besar. Harusnya Nabi Ibrahim meninggal, harusnya Nabi Ibrahim terbakar. Tapi apa yang terjadi? Api tersebut ayyuhal hadirun terasa dingin, malahan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kira-kira kuncinya apa? Tidak lain tidak bukan karena Allah ridho kepada Nabi Ibrahim. Allah ridho dengan Nabi Ibrahim, maka api yang sifatnya membakar, api yang seharusnya panas mematikan, jadilah dingin dia. Itu artinya apa? Bahasa ekstrimnya dalam bahasa tauhid, masih mlebu neraka apa-apa lek Allah ridho. Kenapa? Neraka tidak akan bisa ngebakar diri kita kalau Allah ridho. Masih mlebu swarga kalau kemudian Allah tidak ridho, akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakkan dalam diri kita, ayyuhal hadirun. Itulah pentingnya kita itu mendapat ridho Allah. Nah, ayyuhal hadirun, untuk mendapatkan ridho Allah, satu kuncinya, mari kita memperbanyak syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan itu kita nanti akan bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Berikutnya, agar kita juga enggak terlalu, mohon maaf, tidak terlalu terbawa dengan situasi yang menimpa kita. Apalagi kita dengar sekarang, aduh corona kok sudah mau kambuh lagi, sudah vaksin, sudah terjadi herd immunity, kekebalan menyeluruh, kok tahu-tahu Omikron keluar lagi, mau ada apa lagi ini, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini tidak usah kita terlalu risaukan. Itu semua sebenarnya adalah hakikatnya Allah yang mau semacam itu. Maka yang keluar dari kita, sikap yang harus keluar dari kita, membiasakan diri untuk iki api elek, semua datangnya dari Allah. Saya kalau bisa beriman sama Allah, kenapa kemudian dengan takdirnya Allah nggak terima? Mau jelek, mau baik, itu kan dari Allah. Maunya saya sih baik, tapi kalau Allah nggak mau. Maunya kita baik, tapi maunya Allah sebaliknya, tapi kita ridho. Nah, itu dia kuncinya. Maka dengan demikian ayyuhal hadirun, kita akan menjadi pribadi yang sukses indallah menurut pandangan Allah SWT. Al-Ankabut menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Jadi ini hanya masalah menata pola pikir saja, ayyuhal hadirun. Pola pikir. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyaqulu amanna? Apakah mereka mengira dibiarkan sama Allah, saya iman ya Allah kepadamu, lantas wahum la yuftanun, tapi mereka nggak pernah diuji. Ya mana tahu dia itu iman apa tidak. Orang kalau mau naik kelas dari kelas 1, kelas 2, ya harus ujian dulu. Dengan ujian itu ketahui kualitasnya, kamu layak naik kelas 2, kamu belum layak. Maka sebenarnya ayyuhal hadirun, kalau kita terus saja melatih otak kita, hati kita dengan pikiran-pikiran semacam, niscaya kita akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah sebagai kunci sukses dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan lagi, walaqad fatanna, bahkan umat-umat sebelum kita oleh Allah juga dikasih fatanna, dikasih fitnah, dikasih ujian, tidak mulus-mulus saja. Tujuannya apa sih? Fala ya'lamanallahu allazina shadaqu wa ya'lamannal kadzibin, agar Allah tahu hamba-hambanya yang benar-benar jujur imannya dan yang mana yang aspal alias palsu imannya, kelihatan semua. Makanya ayyuhal hadirun, di balik kenikmatan tidak bisa untuk mengetahui kadar ketebalan iman seseorang, tapi dengan ujian itulah
yaitu dengan qada qadar Allah, utamanya yang ketentuan Allah yang nggak sesuai dengan harapan kita. Disitulah ujian itu sebenarnya bisa dilihat ayyuhal hadirun. Pramila ayyuhal hadirun, lek sampun semerap kados mekaten pun namung setunggal solusine, monggo wasta'inu bis-sabri was-shalah. Monggo salate ampun atos dipun tinggal, keranten salat niku imaduddin. Faman aqama faqad aqamad-din wa man hadama faqad hadamad-din. Salat niku minangka cagake agama. Ateges napa? Cagake ati kula jenengan. Rasulullah nanti ngimutaken ayyuhal hadirun, pernah mengingatkan, ala fil jasadi mudghah. Ingat di dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Idza soluhatil jasadu kullu. Kalau baik, baik semua. Pikiranmu baik, penglihatanmu baik, prasangkamu baik, kakimu akan mengarah kebaikan, tanganmu baik, semua baik, ucapanmu baik. Wa idza fasadatil jasadu kullu. Tapi kalau rusak semua. Nah, sebenarnya kiasan daripada imaduddin, salat, tiang agama itu ada di hati. Bukan di otak ayyuhal hadirun. Agama itu di hati. Kita mau ibadah semangat apa tidak, mau ikhlas apa tidak, bukan dipikir, tapi dari hati kita. Maka monggo disonggo atine piyambak dengan apa? Jaga sholatnya. Bila perlu sholatnya pakai berjamaah. Lantas napa? Sabar. Sabar niki gampang diucap tapi wangel oleh dipun lampahi. Lebih-lebih ketika sudah terkena musibah. Dan yang terakhir syukur. Sampun salat, sabar, syukur. Hanya dengan 3 solusi inilah insyaallah ya hadirun kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terpilih di depan Allah SWT, dan akhirnya kita akan mendapatkan ridho fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga sedikit khutbah ini bisa sedikit mencerahkan diri kita. Moga-moga ini menjadi inspirasi kita. Satu catatan buat saya sebelum khutbah diakhiri, kita ini hanya butuh melatih pola pikir. Monggo dibiasaaken mikir sing sae-sae, awon saking Allah, jelek saking Allah, baik saking Allah, 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 Allah. Hati kita hanya Allah, 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 Allah. Maksudnya apa? Apapun itu mau Allah, jelek Allah, Allah lah sang dalang utamanya. Walaupun ini nggak cocok sama hatiku, walaupun ini nggak cocok dengan kemauanku, tapi aku ridho, maka itulah sebenarnya rahasia Allah mencintai kita. Makanya dibiasakan, kita hanya butuh latihan, porsi latihan yang lebih sehingga kita terlatih menjadi syukur. Kalau sudah syukur apa? La azidannakum, pasti bertambah, sehatnya bertambah, rezekinya bertambah, anaknya tambah soleh solihah, istrinya tambah soleh solihah, semuanya tambah. Itulah arti daripada mensyukuri nikmat Allah SWT. In ahsanal kalam wa biyana nizam kalamullahil malikil allam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله عز وجل وأكبر.